Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Ali Imran ayat 185. Yang terhormat Kepala Sekretariat beserta Bapak Ibu, keluarga besar Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita bisa hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka tafaqquhu fiddin, agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, salah satu hakul muslim terhadap muslim yang lainnya, hakul muslim alal muslim khamsun. Kita baca dalam sebuah hadis, hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu kan ada 5. Salah satunya adalah wattiba'ul janaiz, yaitu mengiringi jenazah. Maka kalau ada saudara kita meninggal dunia, salah satu kewajiban kita adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah, menghadiri. Maka Bapak Ibu hari ini menurut informasi Bapak Ibu akan ke rumah duka ya setelah ini. Ya, ke rumah Bu Epi. Biasanya Bu Epi kelihatan juga mendengar ceramah saya, Pak. Ya. Tapi hari ini beliau ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga sahabat saya, mentor saya juga, Pak, Ustadz Epi Santoso, meninggal dunia tadi jam 6 ya, di rumah sakit Ibnu Sina. Ya, kita juga rencana mau ke rumah sakit Ibnu Sina karena jenazah beliau masih di rumah sakit Ibnu Sina. Mungkin setelah itu akan dibawa ke di daerah
Beliau tinggal itu Kuranji ya, di daerah situ, atau tidak tahu juga apakah beliau dikebumikan di kampung beliau nanti di Pasaman. Wallahu a'lam. Jadi kita minta waktu tidak lama, ya, lebih kurang 15 atau 20 menit ke depan ya, untuk membahas firman Allah surat Ali Imran ayat 185 yang kita bahas di awal tadi. Ya, surat Ali Imran ayat 185. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surat Ali Imran ayat 185 ini sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz, terutama berkaitan dengan kajian-kajian yang membahas tentang kematian. Kalau takziah, ayat ini sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Ya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari satu ayat surat Ali Imran ayat 185 tersebut. Banyak pelajaran. Ya. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari surat Ali Imran ayat 185 adalah yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi mati itu adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam firman yang lain Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan sedikit pun dan tidak bisa dimundurkan. Itulah ajal, dan ajal itu rahasia Allah. Jadi saya belum mendapatkan dalil yang sahih berkaitan dengan apakah seseorang itu tahu bahwa dia akan mati, bahwa dia yakin kematian itu pasti datang. Itu adalah iman kepada Allah berkaitan dengan kematian. Tapi kepastian kapan dia mati, saya yakin Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia dimatikan oleh Allah. Setiap kita ada ajal. Ajal itulah yang membuat kemudian ada yang lebih dulu daripada kita, tapi kita pasti menyusul mereka. Wa inna insyaallah bikumul lahikun. Ya, dan sesungguhnya kami itu pasti akan menyusul kalian. Jadi kita siap-siap saja Bapak Ibu. Habis ini yang akan menyusul Bu Epi siapa? Ya. Karena suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita pasti akan menyusul beliau. Ya. Karena kematian sekali lagi adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasanya sekali lagi seperti yang dibahas dalam kajian-kajian takziah, asbab itu kan untuk menjawab pertanyaan orang saja sebenarnya Pak. Sama dengan tadi kan, Ustadz Epi Santoso meninggal dunia. Pertanyaan, apa beliau sakit? Kok beliau meninggal? Itu kan asbab. Ketika ditanya kenapa Bu Epi meninggal, padahal usia beliau baru 50 tahun, ada yang menjawab asbab itu. Ya kan? Bagi Allah itu tidak butuh asbab Pak. Allah tidak butuh asbab. Asbab itu hanya untuk menjawab pertanyaan orang saja. Kenapa dia meninggal? Sakitlah namanya, tabrakanlah namanya, ya kan? Dibegal orang lah namanya. Tapi kalau di sisi Allah, sekali lagi Allah mematikan seorang hamba tidak butuh asbab. Tidak pun sakit. Kalau Allah akan mematikan seorang hamba, ya mati Pak, walaupun sehat dia. Allah kalau mematikan seorang hamba tidak butuh asbab. Tidak pun dia kecelakaan Pak, kalau kata Allah mati, mati dia. Ya. Allah tidak butuh asbab. Ya. Kalaupun orang itu belum sampai di usia lanjut, kalau kata Allah mati, ya mati. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa merasa aman dari kematian Pak. Dengan sehatnya badan, dengan masih mudanya umur, seolah-olah masih panjang gitu. Dan tanda-tanda itu tidak kita rasakan.
Karena memang sekali lagi Bapak Ibu, kematian itu tidak ada informasinya kepada kita, Pak. Ya, bahwa kamu akan mati 2 hari lagi, akan mati 3 hari lagi, tidak ada, Pak. Sampai-sampai saya berpikir Bapak Ibu, kalau pulang ke rumah tuh Pak, buka pintu, jangan-jangan sudah ada yang duduk di ruang tamu itu, Pak. Jangan-jangan kalau saya buka pintu kamar, Pak, sudah ada yang duduk di atas kasur saya. Karena kalau kita membaca sebuah riwayat seorang nabi yang kemudian membuka pintu rumah beliau, ternyata sudah ada malakul maut di dalamnya, Pak. Tanpa merusak kunci rumah, tanpa mendobrak pagar, ternyata sudah ada yang duluan sampai ke dalam rumah kita, Pak. Itu berarti sudah sampai pula kita di waktunya. Itu yang ajal tadi, ya kan? Saya kalau pulang ke rumah, Pak, saya berpikir begitu kan. Ketika buka rumah, jangan-jangan sudah ada, Pak. Dan kita tidak tahu itu, Pak. Ya, saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu ya pada kajian kita sebelumnya gitu. Ketika ada seorang ibu yang usianya sudah 87 tahunan ya. Ketika kemudian pulang ke rumah, beliau Pak menutup pintu rumah sehabis sholat isya berjamaah. Terus diangkatnya air galon 3 buah, ditaruhnya di belakang pintu itu, Pak. Padahal usianya sudah 87-an, tapi kuat ngangkat galon dia. 3 buah air galon itu diangkat beliau. Lalu pintu kamar juga terkunci. Pintu kamar juga terkunci, Pak. Jadi ketika anaknya pulang heran, kok dikunci? Dipanggil-panggil ibunya tidak menjawab, Pak. Akhirnya pintu didobrak. Di balik pintu itulah ada air galon 3 buah air galon. Ya, ini jadi pertanyaan bagi anak-anaknya, gimana cara ibu ngangkat air galon? Boleh jadi ada rasa takut ya, Pak. Ya. Sehingga membuat kalau orang takut itu kan energinya bisa keluar, Pak. Kita saja kalau takut dikejar, mohon maaf, anjing aja, Pak. Pagar yang tinggi saja, Pak, bisa kita loncati itu, Pak. Sampai Bapak pikir habis itu kan, "Wah, tinggi pagar macam. Bapak kok bisa mau meloncet?" Karena rasa takut. Ya, itu manusiawi Bapak Ibu. Ada rasa takut membuat beliau kemudian mampu mengangkat air galon itu kan. 3 air galon. Masuk ke kamar. Didobrak lagi pintu kamar itu, Pak. Ternyata beliau sudah meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi beliau baca Quran. Jadi meninggalnya itu kata anaknya ya kepalanya itu jatuhnya di Al-Quran. Nah gitu. Tapi kenapa ada rasa takut? Rasa takut itu manusiawi, Pak. Pak lu gak ketakut? Tidak pernah mengenal orang tersebut, Pak. Alamak ikut-ikut saja. Siapa? Jadi ibu kalau ada model itu tuh hati-hati, Pak. Itulah ada kek. Kan itu yang kita bahas, Pak, sebelumnya. Lah, dia tidak pernah nampak selama aku, Pak. Jamaah masjid indah, warga masyarakat indah, tapi Pak kok ikut-ikut terus, Pak. Boleh jadi ini yang tampak oleh beliau. Ya, nampak beliau kunci rumah, Pak. Beliau angkat air galon, beliau masuk ke kamar, dan itulah malakul maut yang tidak ada satupun bisa menghambatnya, Pak. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada pada benteng yang kokoh, kamu tidak akan bisa lepas dari kematian apabila ajal itu sudah datang. Tapi kalau ajal belum datang, Pak, parah bana sakit alunjo mati-mati lah, Pak. Bahkan kecelakaan ada orang bilang deh, lah model itu aja alunjo mati lah aja. Ya, bahkan ada dokter bilang rancak matinya daripada hidup. Alah model itu mana kecek dokter dek mencalik keadaan beliau kok, Pak. Tapi alunjo mati lah. Karena balik lagi kematian itu adalah haknya Allah. Kalau Allah bilang mati. Kalau Allah perpanjang usia, panjang usianya. Itulah yang disebut dengan kematian. Berarti almarhumah ya Ustadz Epi Santoso itu memang sudah sampai di ajal beliau, Pak. Sudah sampai di ajalnya. Jadi kalau seseorang sudah sampai di ajal, maka tidak berkaitan lagi dengan masalah sakit atau tuanya seseorang. Tapi karena itu adalah ajal. Sebab kalau dipikir banyak orang yang lebih tua, kalau dipikir banyak orang yang sakitnya lebih parah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadilah kita orang yang menyukai kematian. Menyukai kematian dalam pengertian, kematian itu kan pertemuan dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dia, Pak. Wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ahu. Tapi siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengannya. Kematian adalah pintu pertemuan kita dengan Allah. Saya tanya ibu suka bertemu dengan mati atau tidak?
Suka, Bu? Bapak suka bertemu dengan mati? Ya, kalau berbicara mati ini rasa tidak suka. Kalau seandainya kebencian itu ada, Pak, kebencian yang sifatnya sunnatullah, ya, sebagaimana yang disampaikan Aisyah, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Setiap kami ini Rasul benci dengan kematian. Apakah itu bermakna kami benci bertemu dengan Allah? Laisa kadzalik, kata Rasulullah. Bukan itu maksudnya. Jadi pendapat Aisyah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, benci kepada kematian, ya, selama kebencian itu adalah manusiawi, Pak. Ya, siapa yang suka dengan kematian? Karena dengan mati itu berpisah, Pak. Seorang istri berpisah dengan suaminya. Seorang suami berpisah dengan istrinya. Seorang anak berpisah dengan orang tuanya. Orang tua berpisah dengan anaknya. Siapa yang suka dipisahkan dari orang yang dicintai? Ya, makanya air mata boleh saja mengalir, hati boleh saja bersedih, Pak, dalam ungkapan bahwa kita tidak suka dengan kematian karena di dalamnya ada perpisahan. Tapi lisan hanya boleh berucap apa yang Allah ridha. Maka makna kebencian itu harus dipahami. Ya, kebencian yang dilarang itu adalah kebencian yang mengambil hak Allah. Kenapa harus ibu saya yang diambil? Padahal ibu saya masih sehat dan usianya masih belum terlalu tua. Kenapa harus anak saya yang diambil? Padahal anak saya masih kecil, sehat-sehatnya, lincah-lincahnya. Nah, kebencian seperti itu yang hukumnya haram, karena sudah masuk ke wilayah haknya Allah. Tapi kalau kebencian dalam pengertian benci berpisah dengan orang yang dicintai, itu manusiawi. Tapi tidak boleh melebihi batas sampai kemudian kita meratap, menjambak-jambak rambut, atau kemudian memukul-mukul dada dan merobek-robek baju. Itu sesuatu yang Allah haramkan. Itu namanya adalah ratapan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca dalam firman Allah yang kedua, poin yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, maka pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Sehingga Nabi dalam hadis tersebut berkata kepada Aisyah bahwasanya innal mu'mina idza busyira biridwanillah wa jannatihi wa rahmatihi ahabba lika Allah wallah ahabba liqa'ahu. Sesungguhnya orang mukmin apabila diberi kabar tentang ridha Allah, tentang rahmat Allah, tentang surga Allah, maka dia bergembira bertemu dengan Allah, Allah pun bergembira bertemu dengannya. Tapi orang kafir apabila diberi kabar tentang kemurkaan Allah, maka dia benci bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci bertemu dengannya. Artinya apa? Yang dimaksud cinta atau suka bertemu dengan Allah, pendapat ulama, adalah kesiapan kita hari ini kalau seandainya mati itu datang kepada kita. Kalau orang itu siap, Bapak Ibu, dengan amalnya, berarti menunjukkan bahwa orang itu memang suka bertemu dengan Allah. Samalah kita, Bapak Ibu, kalau kita suka bertemu dengan anak cucu kita, Pak, kemudian kita berada dalam sebuah perjalanan yang jauh, pikiran kita pasti, Pak, anan ke dibawa untuk anak, anan ke dibawa untuk cucu. Sesuatu yang bisa menyenangkan, itu menunjukkan bahwa dia itu suka bertemu dengan anaknya, suka bertemu dengan cucunya. Kira-kira begitu pendapat ulama. Kalau hari ini kita, Bapak Ibu, mempersiapkan amal-amal kita, gitu, kebaikan-kebaikan dalam rangka menghadap Allah setelah kematian, maka itu artinya dia suka bertemu dengan Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak membawa amal, justru berbuat dosa dan maksiat, maka itu menunjukkan dia benci bertemu dengan Allah. Maka evaluasi diri kita hari ini. Apakah kita termasuk orang yang suka bertemu dengan Allah, atau justru sebaliknya kita masuk dalam kategori orang yang benci bertemu dengan Allah? Dari mana? Dari kesiapan amal-amal kita untuk menghadap Allah. Kemudian yang ketiga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu, Bapak Ibu, bukan dari harta. Keberuntungan itu bukan pada kedudukan atau jabatan. Tapi keberuntungan itu ketika seseorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Tapi hari ini keberuntungan lebih kepada materi, Pak. Kita melihat orang itu beruntung kalau jabatannya lebih tinggi dari kita. Tapi suatu saat belum tentu dia beruntung, Pak. Kita hari ini melihat bahwa orang yang hartanya banyak,
itu lebih beruntung daripada orang lain yang hartanya mungkin sedikit. Tapi nanti di akhirat akan jelas siapa mereka yang beruntung itu. Apakah orang yang punya banyak harta, ataukah orang yang punya kedudukan atau jabatan lebih beruntung daripada mereka yang tidak punya kedudukan, yang tidak punya harta. Tapi boleh jadi orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan juga beruntung, Pak. Karena dia mampu memanfaatkan harta dan kedudukannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi keberuntungan terletak di saat Allah menjauhkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Di situlah letak keberuntungan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan yang menipu. Maka kita bisa lihat saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita Bapak Ibu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita menganggap kita akan selamanya di dunia ini. Dunia hanya tempat persinggahan. Dunia ini hanya tempat lewat. Itu yang disampaikan Buya Hamka. Kehidupan yang sebenarnya bermula tatkala nafas sudah berhenti dari badan. Artinya apa? Ibu Epi sudah memasuki kehidupan yang sebenarnya. Ustadz Epi sudah memasuki kehidupan yang sebenarnya. Sementara kita Bapak Ibu belum memasuki kehidupan yang sebenarnya. Kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan permainan dan senda gurau, Pak. Kita berada dalam kehidupan yang bisa melalaikan. Maka berhati-hatilah, jadikan dunia sebagai ladang amal. Semoga nanti kita menuainya ketika di hari kiamat. Jangan kemudian kita terperdaya oleh kehidupan yang sesaat ini. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Apa makna zuhud? Dunia itu Bapak Ibu jangan ditaruh ke hati. Dunia itu cukup sampai di tangan saja. Ya, itulah makna dari zuhud. Kalau dunia hanya sampai di tangan, tidak sampai di hati, insya Allah dunia itu akan menjadi sarana kita menuju akhirat. Bukan berarti dunia kita tinggalkan. Karena dunia sarana menuju akhirat. Tapi jangan sampai kemudian kita dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Kita doakan agar almarhumah Allah tempatkan pada tempat yang lebih baik dari amal yang sudah beliau lakukan. Ya, almarhum juga Ustadz Epi Santoso, semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang lebih baik dari amal yang sudah beliau lakukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Ya, semoga kita diridhai Allah, dimudahkan oleh Allah untuk berkunjung ke rumah duka. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was saldi wal barad wa qihha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.